Oke, itu mungkin pengantar diskusi kita pada malam hari ini cukup panjang, bahkan mungkin sangat panjang, banyak VN-nya. Tapi saya harap teman-teman sedikit mendapat suatu pencerahan. Ya, meskipun saya yakin bingung ya, pasti itu bingung. Tapi wajar dalam filsafat, itu bingung itu wajar. Karena kalau mau belajar yang pasti ya belajar ilmu-ilmu seperti biologi, matematika, fisika, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih pertanyaannya kepada Siti Lailatul Rahman dari Uisun Kalijaga ya. Oke, baik. Setelah kita mengetahui hakikat epistemologi, apakah itu hanya akan menjadi sejarah atau pengetahuan saja, atau kita bisa melakukan sesuatu dengan ketiga cabang filsafat? Begitu ya kurang lebih pertanyaannya. Ini sebetulnya pertanyaan yang awal juga saya tanyakan ketika masuk ke dalam jurusan filsafat. Apakah saya akan mendapat pekerjaan yang layak? Apakah masa depan saya akan cerah? Ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama sebetulnya. Pertanyaan Mbak Siti ini dengan pertanyaan saya ketika waktu masuk kuliah filsafat. Hanya saja setelah mengikuti filsafat, ternyata kita bisa ya melanjutkan ke hal yang lebih besar dari dasar filsafat itu sendiri. Tapi itu juga tergantung kepada orang masing-masing ya. Makanya kan orang yang siap belajar filsafat itu adalah orang yang siap memverifikasi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam pikirannya ataupun yang ada di dalam dirinya. Apakah pengetahuan yang selama ini dia ketahui adalah pengetahuan yang bersumber dari jahil? Apakah pengetahuan yang dia miliki itu adalah pengetahuan yang taklid? Atau pengetahuan yang dia miliki sudah sampai ke tingkat ilmu atau pengetahuan atau sesuatu yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya, kesesuaiannya antara kenyataan dan pernyataan, dan juga dapat menenangkan hati secara tenang ya, jiwa, sukun nafsus. Nah, epistemologi itu juga bisa kemudian untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang kita miliki. Kebenaran yang kita miliki itu apakah murni kebenaran yang dapat diilmiahkan atau non ilmiah. Nah, filsafat berbicara mengenai hal itu, berproses di nalar, di akal pikiran kita, ya. Tapi nanti akan berbau praktis ketika sudah belajar aksiologi misalkan. Jadi seharusnya belajar epistemologi itu dapat memberikan dampak ke dalam keimanan kita, yang dulu mungkin kita pengetahuan kita hanya tingkatnya jahil, kemudian kita bisa naik ke taklid. Ternyata taklid itu tidak jelek-jelek amat. Ternyata taklid itu adalah sesuatu yang dia sebetulnya paham, dia tidak tahu, tapi dia mencoba mencari tahu dan lebih berpendapat kepada orang yang lebih tahu. Kemudian zon prasangka, ya, di dalam prasangka juga ada sebagian yang kemudian itu merupakan hasil pikiran kita, tapi kita sendiri sebetulnya belum yakin. Nah, mungkin ada sebagian orang yang seperti itu, sudah level itu, tapi dia belum bisa naik level, maka belajarlah. Tapi epistemologi juga bisa berakhir hanya sebagai pengetahuan atau sejarah saja apabila kita tidak sanggup untuk mengembangkan hal itu. Minimal ya, itu tadi, minimal kita jadi mengetahui dari mana sumber pengetahuan itu, apa saja sumber pengetahuan dalam Islam ya, yang nantinya kalau misalkan dilanjutkan lagi kita akan berbicara mengenai level kebenaran, terutama level kebenaran dalam Islam misalkan. Tidak hanya bergantung pada hal yang empirik dan logis saja, tapi juga ada hal yang berbau etika, ada hal yang berbau metafisika. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Aris dari PK kami UB. Pertanyaannya cukup menarik ya. Apakah dengan alat berupa hati, kolbi, dan nurani itu bisa dijadikan sebagai alat analisis
ilmu menjadi ilmu pengetahuan ataupun bersifat ilmiah. Nah, saya coba menggunakan meskipun hati, kolbi, dan ataupun nurani itu kan termasuk ranah hal yang diyakini ya di dalam Islam. Tapi apakah mungkin? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa saya jawab mungkin? Saya memakai teorinya Popper misalkan. Dalam teorinya Popper itu kan kebenaran itu bersifat sementara, ya. Ada namanya falsifikasi. Falsifikasi itu disalahkan. Jadi misalkan ada 10 orang Sunda laki-laki, ya. Misalkan ini contoh teori Popper ya. Nanti akan kita gunakan terapan dalam Islam misalkan, atau hati dan nurani. Dalam 10 orang Sunda laki-laki yang melihat adalah orang Jawa, dan kemudian orang Jawa itu berspekulasi bahwa semua laki-laki orang Sunda itu adalah putih dan ganteng misalkan. Kata orang Jawa yang melihat 10 orang pemuda orang Sunda itu. Nah, bagi Popper itu adalah kebenaran yang sementara, pengetahuan yang sementara. Pengetahuan itu bisa saja berubah. Hanya dengan temukan saja satu saja laki-laki Sunda yang tidak ganteng. Nah, maka pengetahuan ataupun hal yang ilmiah yang dikatakan bahwa 10 orang itu adalah ganteng dan semua orang-orang Sunda termasuk laki-lakinya adalah orang-orang ganteng, maka teori itu dibatalkan. Nah, dalam agama juga seperti itu, ya. Misalkan dulu kita meyakini bahwa air Zam-Zam itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit, ya. Dan dulu air itu kan merupakan benda mati, ya. Jadi benda mati itu dikategorikan benda mati adalah benda yang tidak bisa dipengaruhi dari luar, ya. Kita kan dipengaruhi dari luar. Kita hidup, kita berkomunikasi, manusia kan dipengaruhi, hewan dipengaruhi, tumbuhan juga dipengaruhi. Nah, dia kan makhluk hidup. Sedangkan air itu dikategorikan sebagai benda mati karena dia tidak dapat dipengaruhi. Itu pengetahuan umum, dan itu awal-awal sebelum ditemukannya teori bahwa ternyata air itu memiliki zat-zat ataupun hal-hal yang ternyata ketika dibacakan doa, zat yang di dalam air tersebut itu berubah, kristalnya itu berubah. Apabila dikatakan dengan hal-hal yang baik, itu akan berubah menjadi kristal-kristal yang baik untuk tubuh. Tapi kalau misalkan diejek, ya dicela, kristal-kristal dalam air itu berubah menjadi jelek. Nah, awalnya kan kita hanya percaya dengan hati kita, dengan kolbu kita, dengan iman kita bahwa air Zam-Zam itu memiliki khasiat, ya, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata setelah diteliti, hal tersebut juga dapat berbau ilmiah, ya. Jadi sesuatu dalam hal agama itu yang hari ini mungkin belum ilmiah itu pada suatu hari bisa menjadi ilmiah. Nah, dengan teori Popper ini misalkan. Itu salah satu contoh, banyak sekali contoh. Mungkin anak-anak sains, ya, sains Islam. Nah, maka sebetulnya perlu ya kami kemudian membuat wadah yang terdiri dari kumpulan pemuda-pemuda pencinta sains meneliti, ya, kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita percayai kebenarannya, karena Al-Quran itu kan otoritas, kebenarannya mutlak, beda dengan rasio maupun empirik, bersifat relatif kan kebenarannya. Setiap orang kan memiliki akal yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin closing statement dari saya tutup dengan sebuah cerita klasik dari Socrates, seorang filsuf yang tidak suka gibah, ya, tidak suka bergosip. Sebab pada suatu hari ada seseorang yang datang menemui Socrates dan kemudian bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, saya ingin memberitahukan sesuatu." Nah, Socrates sebelum mendengarkan orang tersebut, dia bertanya dulu kepada Socrates, kepada orang yang bertanya tadi, "Apakah berita yang kamu bawa itu benar?"
Terus orang yang tadi hendak bercerita menjawab, belum tentu. Lalu Sokrates bertanya lagi, apakah sesuatu yang kamu bawa itu adalah bermanfaat? Orang yang bertanya ataupun orang yang tadi hendak bercerita menjawab, belum tentu juga, bisa bermanfaat, juga bisa juga tidak. Lalu yang terakhir, apakah cerita yang kamu bawa itu adalah sesuatu yang penting? Bisa penting juga tidak bisa, kata orang yang hendak bercerita. Lalu Sokrates menyimpulkan bahwa kamu akan menceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak memiliki kegunaan, sesuatu yang tidak penting. Lalu buat apa saya mendengarkan? Kata Sokrates. Nah, dalam percakapan tersebut kita bisa tarik kesimpulannya. Ada 3 hal yang harus sebetulnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebab berfilsafat berarti kita berpikir secara radikal, berpikir secara komprehensif, berpikir secara universal, berpikir secara sistematis, tidak berpikir secara sempit. Nah, maka epistemologi sebagai teori pengetahuan berbicara mengenai itu semua. Jadi jangan ada lagi seharusnya yang berpikir bahwa filsafat itu adalah ilmu langit-langit. Tapi filsafat adalah ilmu yang harusnya bisa menjawab persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa menjauhkan diri dari ketidakbermanfaatan seperti ghibah dan membicarakan orang lain. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bersama kami menjayakan